warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ujani Maulana sebagai PP dan rekan saya Ibu Nuriski Febriani. Pada kesempatan kali ini setelah kemarin melakukan praobservasi dan juga observasi dalam supervisi akademik, pada kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Kiki. Selamat siang. Apa kabar Bu Kiki? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan ini mungkin kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Kiki ya Bu Kiki, dan luar biasa sekali pembelajaran yang sangat menyenangkan di kelasnya. Nah, saat ini kita masuk ke tahap yang ketiga dalam supervisi akademik ini, yakni pasca observasi. Nah, sebelumnya dari Bu Kiki sendiri, menurut Bu Kiki, apa yang Ibu Kiki harapkan dari diskusi yang berjalan hari ini? Yang saya harapkan kekurangan yang terjadi pada proses mengajar atau proses kegiatan belajar mengajar kemarin bisa mendapatkan solusi dan bisa mendapatkan masukan seperti itu. Semoga ya Bu Kiki ya. Oke, saya pengen nanya dulu nih, gimana perasaan Bu Kiki setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah lancar, kemudian senang juga Bu karena apa yang direncanakan sebagian besar bisa terlaksana, cuma mungkin sedikit deg-degan karena dipantau seperti itu, tapi alhamdulillah lancar dan alhamdulillah cuaca juga cerah seperti jadi bisa dilakukan praktik lapang dan di ruangan juga lancar seperti itu. Kebetulan Bu Kiki karena mengajar PJOK ya Bu Kiki ya, jadinya ada dua tempat. Betul. Kita di kelas kemudian juga di lapangan gitu. Nah, dari proses pembelajaran Bu Kiki yang sebenarnya udah luar biasa banget ya Bu Kiki ya, kalau menurut saya juga merasa banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat dari observasi kelasnya Bu Kiki. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajarannya Bu Kiki, apakah dalam proses pembelajaran itu tercapai oleh peserta didik Bu Kiki? Alhamdulillah dengan modifikasi alat, kemudian dengan LKPD berwarna sejauh ini tercapai, apalagi terutama di peserta didik perempuan yang biasanya selalu takut dengan bola. Ternyata ketika menggunakan alat modifikasi, meskipun sebetulnya kita ada bola, cuman mungkin tidak terlalu banyak, jadi akhirnya modifikasi bola. Alhamdulillah tercapai, peserta didik bisa melakukan dribbling. Kalau laki-laki ya pasti bisa rata-rata seperti itu, dan biasanya perempuan yang takut dengan bola, alhamdulillah perempuan juga lancar. Kemudian yang peserta didik laki-laki alhamdulillah bisa teratur dengan perintah-perintah yang ada di LKPD, baik LKPD untuk teorinya ataupun LKPD praktiknya. Oke, iya, sangat terlihat ya Bu Kiki ya, peserta didik itu sangat antusias ya dalam proses pembelajaran. Padahal capek gitu ya Bu Kiki ya, capek aja pelajaran kelas kemudian lapangan, tapi anak-anak happy banget gitu. Nah, kemarin kan dari hasil percakapan kita ketika praobservasi, Bu Kiki mengatakan ingin mengembangkan ya cara Bu Kiki dalam proses penilaian afektif, psikomotor, dan kognitif. Apakah dalam proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, itu semua sudah dilakukan oleh Bu Kiki atau belum? Alhamdulillah sudah, namun mungkin secara instrumen butuh banyak masukannya. Seperti itu dari segi sikap, mereka alhamdulillah sudah bersifat baik. Psikomotor mereka sudah luar biasa mempraktikannya dari segi keterampilan. Kemudian secara kognitif dalam proses ruang, dalam proses mereka menyimak, kemudian dalam proses mereka menganalisis, alhamdulillah itu pun bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Ya, saya juga melihat ya Bu Kiki melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran. Terlihat dari Bu Kiki sambil pegang instrumen penilaian ya Bu Kiki ya. Kemudian Ibu Kiki juga melakukan pretest ya Bu Kiki ya, sama post-test juga gitu. Nah, itu untuk hasilnya seperti apa Bu? Alhamdulillah ketika pretest ada pretest pengetahuan dan pretest keterampilan. Di pengetahuan alhamdulillah pada saat mereka pretest di awal atau sebelum kita melakukan proses diskusi dengan kelompok itu, ketika mereka kurang tahu akhirnya mereka tahu, mereka juga bisa menganalisis, dan terutama pada saat di lapang ketika saat pretest meskipun menggunakan bola modifikasi, ternyata ketakutan itu tetap ada sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran kelompoknya itu sendiri gitu. Namun ternyata setelah melakukan proses pembelajaran dengan metode dan media yang sudah ada, alhamdulillah peserta didik akhirnya, terutama yang perempuan yang biasanya memang hambatan di keterampilan untuk perempuan, alhamdulillah antusiasnya semakin besar seperti itu, sehingga pada saat proses keterampilan luar biasa yang awalnya menggiring bola, mereka bolanya kemana, kemudian peserta didiknya kemana, alhamdulillah pada saat proses
post test keterampilan itu bisa luar biasa, hasilnya sangat signifikan seperti itu. Iya, itu juga mungkin jadi salah satu kekhawatiran Bu Kiki yang diceritakan kemarin ya ketika praobservasi. Nah, mungkin di sini saya pengen mendengar lebih banyak lagi mengenai apakah kekhawatiran Bu Kiki kan bukan cuma tentang peserta didiknya Bu Kiki ya. Apakah kekhawatiran yang Ibu Kiki rasakan kemarin terjadi dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah tidak terjadi semenakutkan yang saya khawatirkan gitu. Cuaca alhamdulillah cerah, alat juga sebetulnya ada meskipun tidak tercover seluruh kelompok seperti itu, namun dengan alat modifikasi yang sudah dibuat alhamdulillah tercover. Kemudian proses ruang dan lapang bisa berjalan dengan baik dengan instruksi yang sudah dituangkan dalam LKPD. Jadi meskipun ada ya 1 atau 2 tidak sesuai dengan rencana, namun tetap alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Jadi kekhawatiran yang saya sampaikan pada saat praobservasi tidak terjadi sebegitu menakutkan dan masih bisa berjalan dengan lancar proses KBM itu, seperti itu. Nah, luar biasa banget ya Bu Kiki ya. Nah, menurut Bu Kiki sendiri, apakah Bu Kiki sudah sangat baik melakukan pembelajaran kemarin di kelas gitu? Adakah hal baik yang perlu dipertahankan oleh Bu Kiki atau mungkin bahkan ada sesuatu yang menurut Bu Kiki kurang pas nih, ini harus saya perbaiki gitu? Kalau sudah baik atau belum, saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Namun mungkin kalau merasa lebih baik dari sebelumnya, seperti itu, sudah baik atau tidak, mungkin ibu sebagai observer bisa melihat seperti itu. Namun hal baik yang perlu dipertahankan adalah bagaimana proses perencanaan itu harus direncanakan sedemikian rupa. Tidak dipungkiri memang saya sebagai guru olahraga kemudian kayak gitu. Kadang kalau memang tidak banyak event olahraga bisa merencanakan sedemikian rupa. Namun ketika banyak event olahraga di luar pembelajaran, akhirnya proses perencanaan terbengkalai. Nah, konsistensi saya dalam proses merencanakan itu sepertinya memang harus selalu dipertahankan, karena kemarin terbukti pada saat perencanaan itu dibuat secara maksimal, ternyata bisa maksimal juga ke peserta didik. Jadi sehingga paradigma kalau misalnya olahraga cuma ya sudahlah bola saja, ya sudahlah lapangan saja, tidak terjadi proses afektif, kognitif dan psikomotornya dalam hal ini, ternyata kemarin bisa kok gitu, bisa kok olahraga sama dengan pelajaran lainnya gitu. Jadi balik lagi ke diri saya sendiri, sepertinya saya harus lebih konsisten lagi, tidak hanya kemarin pada saat akan supervisi, namun selain supervisi pun saya harus bisa mempertahankan hal itu, dan mudah-mudahan ibu selaku observer kedepannya mau selalu mengingatkan saya ketika memang perencanaan itu tidak maksimal saya lakukan. Seperti itu. Iya, sebenarnya yang saya lihat kemarin gitu ya Bu Kiki, ketika Bu Kiki mengatakan proses penilaian afektif, psikomotor, kognitif itu sudah sangat terlihat gitu ya Bu Kiki. Bahkan saya pun jadi banyak belajar dari Bu Kiki gitu. Bu Kiki yang di kelas, di lapangan bisa memaksimalkan itu semua, kok saya yang di kelas doang saya kurang bisa memaksimalkan gitu, dan itu sangat luar biasa gitu, dan itu menurut saya harus dipertahankan gitu. Jadi kita itu menilai berarti bukan cuma di akhir gitu ya Bu Kiki ya, dalam prosesnya pun sangat amat penting gitu. Nah, kemudian tadi juga Bu Kiki mengatakan bahwa perencanaan dilakukan itu harus maksimal gitu ya Bu. Nah, kira-kira Bu Kiki sendiri gitu, bagaimana caranya Bu Kiki bisa membuat perencanaan yang maksimal? Menurut saya yang kemarin sudah sangat luar biasa gitu diberikan kepada peserta didik. Biasanya pastinya tidak dipungkiri pasti selalu minta masukan dari senior, minta contoh-contoh perencanaan yang baik. Kemudian setelah dibuat, didiskusikan kembali dengan senior sesama guru olahraga. Selain itu, saya karena motivasi saya selalu pengen pelajaran olahraga itu setara dengan pelajaran lainnya. Jadi tidak hanya anakku senang bermain, tapi mau melaksanakan dan melalui proses belajarnya. Jadi saya selalu berusaha untuk meminta masukan, meminta saran dan masukan dalam proses pembuatan perencanaan ke guru-guru mapel yang menurut saya beliau-beliau itu luar biasa. Kayak gitu, saya meminta masukan, salah satunya dengan ibu. Biasanya saya selalu bertanya pada Bu Tami, karena Bu Tami salah satu inspirasi saya dalam proses pembelajaran. Games-gamesnya luar biasa, sampai anak-anak tuh suka dengan kimia, bukan hanya kimianya, namun karena memang mereka bisa menyerap ilmunya, dan itu saya pengen bisa saya lakukan di olahraga. Maka mudah-mudahan kedepannya kami juga selalu mau ngasih masukan dalam proses pembuatan perencanaan saya. Seperti saya itu. juga bahkan lebih sering sama Bu Kiki sebenarnya, karena sama-sama anak-anak juga sangat menyukai pelajaran PJOK gitu ya. Sampai, Bu, saya mau berenang lo besok gitu. Wah, luar biasa banget tuh mau berenang, terus senam-senamnya luar biasa lah. Banyak guru olahraga tapi memiliki banyak cara
dalam merealisasikan pembelajarannya gitu. Jadi bukan cuma olahraga di lapangan gitu ya Bu Kiki ya, tapi dengan kemarin juga dengan guru SBK ya, kolaborasi luar biasa gitu ya. Nah tadi kan Bu Kiki berkata untuk memaksimalkan rencana tadi dengan berdiskusi. Nah kira-kira kapan sih waktu terbaik Bu Kiki untuk bisa merealisasikan strategi tersebut? Tentatif ya Bu ya, berubah-ubah karena kadang sayanya yang banyak atau tidak ada ruang kosongnya atau banyak kelasnya atau teman-teman yang saya minta diskusi biasanya sih di sela-sela istirahat, baik itu istirahat pertama ataupun istirahat kedua, namun itu tidak terencananya hanya di diri saya saja, kemudian saya mendekati guru-guru yang menurut saya inspiratif untuk saya, kemudian diajak dulu ngobrol ngalor ngidul, barulah saya minta masukan atas apa yang akan saya lakukan di lapangan. Seperti karena biasanya guru-guru tuh kalau saya minta masukan dong, saya minta saran dong, nah kalau saya minta langsung tuh tiba-tiba udah dulu deh gitu. Iya, makanya itu ngobrol-ngobrol biasa dulu seperti itu, momentumnya pas, momentumnya tepat, barulah saya minta masukan atas apa yang akan saya lakukan di kemudian hari pada saat proses pembelajaran. Berarti sebenarnya udah cukup rutin ya Bu Kiki ya, Bu Kiki melakukan hal itu, dan saya juga percaya dari tahun ke tahun luar biasa banget ya Bu Kiki ya perubahan yang kita lakukan gitu ya Bu Kiki ya. Dari kita benar-benar monoton banget gitu ya di kelas gitu ya. Luar biasa banget. Nah di sini saya pengen tahu nih, kira-kira yang jadi inspirasinya Bu Kiki itu siapa? Kemudian kira-kira dukungan apa aja sih yang Bu Kiki butuhkan dalam merealisasikan rencananya Bu Kiki? Yang jadi inspirasi ya pastinya salah satunya ibu sebenarnya, yang tadi saya sudah sampaikan gitu di sini gitu. Salah satunya ibu, kemudian yang pasti yang menjadi inspirasi saya adalah guru-guru sains kayak gitu, karena ketika semasa saya kuliah saya begitu besar ketertarikan terhadap olahraga yang awalnya hanya sebagai pelampiasan saja untuk ikut tes kedinasan dan sebagainya. Ternyata pada saat dipelajari, olahraga itu sekompleks itu pembelajarannya, dari mulai kita bisa memadu dalam tubuh kita itu nggak cuma bergerak dipadu-padankan dengan ilmu biologi, ilmu kimia, bahkan ilmu fisika. Nah kebetulan pada saat di lapangan ternyata guru biologi, guru kimia, dan guru fisika yang ada di SM1 Cijeruk itu luar biasa kayak gitu. Nah beliau-beliau yang menginspirasi saya, ibu, kemudian Pak Dika, kemudian Ibu Rizka, kok bisa gitu anak-anak senang dengan pelajaran sains, sedangkan pada saat zamannya saya dulu itu adalah momok terbesar anak IPA. Saya anak IPA tapi saya selalu takut ketemu kimia, fisika, kecuali biologi gitu. Nah ketika melihat ibu kemudian anak-anak selalu antusias ketika kimia, bu kimia, kemudian anak-anak senang dengan pembelajarannya, capaian pembelajaran ketika saya selalu sharing sebelum proses pembelajaran tercapai, dan itu luar biasa banget kayak gitu. Nah itulah yang menjadi inspirasi saya, ibu, dan kawan-kawan di Guru Mapel IPA pun di Guru Mapel yang lainnya, senior-senior yang ada di SMA 1 Cijeruk khususnya seperti itu. Adapun dukungan yang pastinya saya berharap sekali ketika proses diskusi itu saya selalu dikritik dan diberikan saran gitu, tanpa ada rasa tidak enak, tanpa rasa canggung lah ya. Jadi bisa ngobrol santai, dikasih masukan, Ki harusnya olahraga kayak gini, atau Ki harusnya olahraga kayak gitu. Itu sangat-sangat ramah saya butuhkan banget, karena tidak dipungkiri kalau misalnya saya tidak menerima kritikan dan masukan atau saran, olahraga akan menjadi pembelajaran yang monoton, karena dari SD sampai dengan SMA itu saja gitu. Ya hanya sepak bola, ya hanya basket, dan tidak berubah. Bola ya pakai kaki, basket ya pakai tangan. Andai kata saya tidak bisa atau saya tidak mendapatkan kritik dan masukan bagaimana pembelajaran yang menarik, mungkin anak-anak akan ada di fase di SMA ini olahraga yang menjadi pembelajaran yang tidak menyenangkan. Apalagi di SMA kita sudah full teknik, bukan lagi bermain, karena bermain sudah selesai masanya atau fasenya di SD seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali. Saya itu benar-benar tersanjung dengan semangatnya Bu Kiki, luar biasa sekali, benar-benar kelihatan anak muda gitu ya. Kalau saya udah monopos kali ya. Itu sama Bu. Dan Bu Kiki itu adalah salah satu orang yang betul tadi kata Bu Kiki itu sangat terbuka orangnya, sangat bisa menerima kritikan dan masukan gitu, dan bukan orang yang baperan gitu ya. Bu Kiki luar biasa sekali. Mungkin itu yang jadi salah satu modal terbesar yang Ibu Kiki miliki, mau belajar dan mau terbuka terhadap orang lain gitu. Nah, oke Bu Kiki, sungguh luar biasa sekali seperti yang saya diberikan tugas oleh Ibu Kepala Sekolah, dan itu saya lakukan di kelas Bu Kiki, dan saya mendapatkan kelas yang sangat luar biasa. 3 jam pelajaran tanpa boring gitu ya.
bolak-balik ke lapangan tapi nggak capek gitu, dan itu pun yang dirasakan oleh peserta didik. Semoga Bu Kiki dan saya juga kita tidak pernah berhenti untuk belajar, dan pastinya harus mulai dari kita dulu. Kita harus happy agar peserta didik kita juga selalu happy. Oke, terima kasih banyak Bu Kiki. Semoga pembelajaran kedepannya jauh lebih luar biasa lagi, gitu ya. Mungkin kita akhiri dulu percakapan kita di hari ini. Terima kasih banyak Bu Kiki. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih banyak. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah dilakukan kepada Ibu Nurizky Febriani selaku guru PJOK kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.